Assalamualaikum, kembali lagi di channel Trich Fun Review. Di video kali ini saya bakalan sharing pengalaman saya menggunakan salah satu HP Sony, yaitu Sony Xperia XZ2, yang menurut saya masih cukup menarik untuk dilirik di awal tahun 2025 ini, karena dia punya chipset yang cukup kencang Snapdragon 845 dan punya kualitas kamera yang bagus. Apalagi didukung dengan build quality yang cukup cakep dengan desain yang keren juga. Buat yang penasaran sama kelebihan dan kekurangan HP ini, langsung aja kita cus ke dalam review Sony Xperia XZ2 di tahun 2025. Disclaimer aja, untuk Sony Xperia XZ2 sebenarnya sudah punya banyak sekali kekurangan dan juga beberapa bug software yang bakalan bikin kamu itu males ya untuk membeli HP ini. Cuman masih ada beberapa kelebihan juga yang bakalan relevan untuk dipakai di tahun 2025 ini. Untuk kelebihan yang pertama yaitu di sektor kamera. Di bagian kamera, Sony Xperia XZ2 masih cukup relevan ya untuk dipakai di tahun 2025. Untuk hasil-hasil fotonya dan juga videonya masih tergolong cukup cakep dan masih layak untuk diposting di sosial media. Cuman di sisi lainnya Sony Xperia XZ2 ini masih minim fitur ya, untuk mode-modenya masih tergolong terbatas. Cuman nilai kelebihannya dari Sony Xperia XZ2, HP ini tuh masih punya fitur stabilisasi, yaitu Gyro Eyes di masing-masing lensanya, yaitu kamera belakang beresolusi 19 megapiksel dan kamera depan beresolusi 5 megapiksel. Dan berikut ini adalah hasil-hasil foto dari Sony Xperia XZ2. Bisa dilihat untuk hasil-hasil fotonya di sini, untuk autofokusnya masih berjalan dengan baik. Warna yang dihasilkan di sini juga tergolong natural. Memang nggak terlalu mengangkat. Untuk warna aslinya ini benar-benar sesuai dengan kondisi. Yaitu di sini kondisinya masih cukup tergolong mendung. Dan di sini nggak diekspos ya. Untuk warnanya tetap stabil. Nggak dikasih warna yang begitu gonjreng ataupun dimainkan di bagian softwarenya. Kalau di kamera selfie-nya sendiri, ini baru kelihatan cukup ada noise-nya karena keterbatasan lensanya yang cuman beresolusi 5 megapiksel. Tes perekaman video dari Sony Xperia XZ2 di resolusi 1080-30 fps. Untuk hasil videonya seperti ini, bisa dilihat. Untuk kondisi alamnya ini lagi mendung banget, dan di sini untuk autofokusnya masih bisa berjalan dengan baik. Bagaimana untuk fitur stabilisasinya? Kita coba untuk ajak jalan. Di sini untuk stabilisasinya masih berjalan cukup oke ya. Yang pasti untuk kualitas warnanya ini ya, yang masih tergolong sangat natural. Widih. Autofokusnya juga cepat. Mantap. Kamera Sony Xperia XZ2. Ini adalah perekaman dari video kamera depan Sony Xperia XZ2. Untuk hasilnya seperti ini ya guys ya. Tergolong cukup bagus juga sih. Ini untuk kualitas kamera depan dari sebuah HP. Apalagi untuk harganya sekarang sudah murah. Jadi kualitas HP Jepang banget. Stabil ya di sini untuk videonya, dan punya dynamic range yang cukup luas juga. Jadi buat vlogging HP ini bakalan masih aman banget. Oke, overall lumayan lah. Kita coba tembakin ke awan. Seperti ini untuk hasilnya. Oke, masih tergolong cukup bagus lah. Lumayan. Alasan kedua membeli Sony Xperia XZ2 dari kebanyakan orang pasti dia nyari performanya. Apalagi buat gaming, pasti kebanyakan seperti itu. Saya dari dulu membeli Sony itu pasti nyari di bagian performanya, yaitu buat push game sampai pagi atau push rank sampai pol-polan lah intinya. Karena HP Sony ini terkenal punya chipset flagship. Di Sony Xperia XZ2 di sini juga masih bisa kok buat push game. Yang terpenting di sini kita harus tahu diri juga. Karena untuk kapasitas baterainya yang kecil ini gak bisa buat push rank secara berlebihan.
Mengingat untuk kapasitas baterai di HP ini cuma 3180 mAh. Kalau untuk penggunaan gaming paling tahan cuma 2 jam aja udah habis baterai. Paling kalau mau push rank sampai bener-bener habis baterai, HP ini wajib banget pakai fan cooler atau pendingin, biar baterainya itu lebih irit dan juga HP-nya suhunya terjaga. Kalau HP-nya suhunya terjaga, HP ini sih bakalan stabil banget buat main game. Apalagi untuk sistem giroskop di HP ini juga tersedia yang versi hardware-nya. Jadi untuk giroskopnya ini jarang sekali ada delay. Alasan ketiga membeli Sony Xperia XZ2 dari saya pribadi sih ini mungkin dari segi desain. Saya sangat suka untuk desain dari Sony Xperia XZ2. Di sini untuk bagian belakangnya itu cembung, jadi pas aja sih buat dipegang. Ditambah untuk tampilan layarnya di bagian depan ini sih Sony banget. Ada tulisan Sony dan juga untuk bezelnya memang agak tebal, tapi terlihat cukup simetris ya antara bagian atas dan bawahnya. Untuk samping-sampingnya juga tergolong presisi juga sih. Apalagi untuk kualitas LCD-nya ini ya, kualitas layarnya walaupun bertipe IPS LCD, tapi kualitas layar seperti ini masih tergolong cakep. Berasa pakai panel Super AMOLED karena warnanya itu benar-benar gonjreng dan juga warna hitamnya pekat. Untuk harian saya di bagian layarnya sebenarnya ini nggak ada komplain sama sekali. Cuman nanti di bagian kekurangannya saya bakalan jelaskan lebih detailnya. Oke, kita bakalan lanjut ke bagian kekurangan dari Sony Xperia XZ2. Lanjut kita ke bagian kekurangan dari Sony Xperia XZ2. Di sini kebetulan saya punya 2 unit ya guys ya. Untuk yang pertama ini varian warna hitam dan juga yang kedua saya beli yang varian warna putih. Alasan saya membeli kedua HP ini karena untuk yang varian warna hitam ini saya beli pertama ya, dulu ketika awal-awal bulan Januari. Yang ditulis di deskripsinya sih HP ini tuh punya sinyal all operator dan juga LCD-nya ori. Walaupun sudah gantian, tapi ternyata di sini untuk unitnya nggak sesuai ya. Untuk yang varian warna hitamnya saya dapat untuk LCD-nya beda warna, antara backdoor dan juga warna LCD-nya. Jadi di sini untuk varian yang pertama itu LCD-nya itu warnanya agak keabu-abuan, sedangkan backdoor-nya berwarna hitam. Jadi kurang sesuai aja sih. Jadi kalau dibuat review kayak kurang maksimal gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk membeli yang varian warna putihnya. Dan di sini untuk yang varian warna hitam juga terkadang layarnya ini suka ghost touch kayak gini. Kadang error gitu. Akhirnya jadi ya gimana ya, mau beli mau direview tapi layarnya kadang-kadang ghost touch kayak gini. Memang sih gampang ya buat ngakalinnya. Tinggal pencet tombol power aja nanti HP-nya juga sudah normal kembali. Begitulah kurang lebihnya ketika saya mau review HP ini. Kayak kurang maksimal aja sih di bagian layar sama untuk sinyalnya ini kebetulan saya beli yang all operator tapi sampainya hanya untuk Indosat aja yang keluar. Itu pun harus mode pancing. Jadi buat pengalaman teman-teman aja, untuk kekurangan dari Sony Xperia XZ2 yang pertama ini mungkin dari sinyalnya ya. Walaupun sudah dikatakan all operator, tapi kebanyakan ketika sudah dipakai beberapa bulan atau bahkan beberapa hari kemungkinan besar untuk bisa terblokir. Nanti sinyalnya paling mentok bisanya di sinyal Indosat kalau nggak Smartfren. Itu pun untung-untungan harus mode pancing. Lalu kekurangan kedua HP Sony ini ya buat XZ2 kalau handling satu tangan, entah kenapa ya HP-nya ini suka banget susah dipencet. Harus pakai 2 tangan biar lancar gitu. Di sini sih ngakalinnya gampang, tinggal pencet tombol power aja udah normal kembali. Kekurangan yang ketiga yaitu dari segi baterainya. Di sini baterai health nggak begitu berpengaruh. Mau BH bed mau BH hijau sama aja. Terasa borosnya mirip-mirip aja sih. Padahal untuk baterai health-nya ini yang warna hitam jauh lebih baik, tapi buat harian sama aja borosnya. Keduanya rata-rata ngecas sehari itu bisa sampai dengan 2-3 kali.
Dan ini catatan pentingnya, Sony Xperia XZ2 ini adalah HP X-Inter atau nggak resmi. Jadi baterai atau underdeal yang lainnya itu kalau nyari di marketplace agak susah. Apalagi ditaruh di counter, HP ini bakalan jarang banget ada yang mau buat nyervisin. Kesimpulannya, membeli Sony Xperia XZ2 di tahun 2025 masih cukup menarik dan masih cukup oke lah buat harian. Cuman ada beberapa catatan yang tadi saya sebutkan. Kalau catatan itu nggak begitu berpengaruh ke harian teman-teman, jadi langsung cus aja beli Sony Xperia XZ2 ini. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai tanda dukungan ke channel ini. Assalamualaikum, bye-bye.